Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Multimedia berbasis etnomatematika sebagai pemenuhan nilai mata kuliah Seminar Matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Arwina, mahasiswa dari Pendidikan Matematika Angkatan 2017 di kampus Universitas PGRI Ronggolawe atau biasa disebut Uniro Tuban. Langsung saja, ini adalah sebuah proposal yang akan saya presentasikan. Pengembangan media pembelajaran interaktif multimedia berbasis etnomatematika. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dapat memanfaatkan ilmu teknologi seperti yang dijadikan sebagai media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran berlangsung. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pembaharuan pada bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Upaya pembaharuan dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pendidikan sangat penting, tapi teknologi juga penting untuk mengikuti zaman agar kita tidak ketinggalan zaman dalam perubahan zaman yang sangat pesat saat ini. Wujud dari proses pendidikan yang paling nyata terjadi di lapangan dan bersentuhan langsung dengan sasaran berupa proses pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Perkembangan iptek membawa implikasi pada tiap generasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pendidikan yang menuntut sistem pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu untuk mengajak guru untuk bersikap problematis terhadap proses belajar, mengajar, dan memandang tiap metode mengajar sebagai hipotesis yang harus diuji keefektifannya. Tidak hanya teknologi informasi dan komunikasi bisa diwujudkan dalam bidang pendidikan, tetapi suatu yang sudah melekat pada bangsa Indonesia, yaitu budaya. Kurangnya perhatian terhadap budaya lokal berdampak budaya lokal hampir ditinggalkan. Sedangkan budaya lokal adalah aset yang paling penting bagi Indonesia sejak zaman dahulu. Maka dari itu, penggabungan antara teknologi dengan kebudayaan di dunia pendidikan merupakan solusi yang tepat agar pada era globalisasi kebudayaan tetap berkembang selaras dengan kemajuan zaman dalam meningkatkan pemahaman konsep pada siswa. Apalagi saat setelah saya melakukan survei langsung kepada peserta didik di saat saya melaksanakan PPL kemarin, bahwasanya 17 dari 27 siswa yang berada di dalam kelas mengalami kesusahan dalam belajar matematika, dikarenakan metode yang disampaikan oleh guru hanya itu-itu saja. Jadi, siswa mengalami kebosanan dalam mempelajari matematika, sehingga mereka berpendapat bahwasanya pelajaran matematika adalah sebuah pelajaran yang sangat sulit yang mereka temui saat ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah yang tadi sudah saya jabarkan, maka penelitian mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah mengembangkan produk multimedia menggunakan kisah flipbook marker dalam pembelajaran matematika materi bilangan bulat berbasis etnomatematika? Yang kedua adalah, apakah efektif mengaitkan budaya lokal dengan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat? Kemudian untuk poin C, tujuan pengembangan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengembangkan produk multimedia menggunakan kisah flipbook marker dalam pembelajaran matematika materi bilangan bulat berbasis etnomatematika. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan kaitan budaya lokal dengan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Selanjutnya adalah spesifikasi produk yang diharapkan.
Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah produk berupa multimedia pembelajaran menggunakan kisah flipbook marker berbasis etnomatematika dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, produk dikembangkan berupa multimedia dengan menggunakan kisah flipbook marker. Dan media pembelajaran ini memuat nilai-nilai kebudayaan dalam materi bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah produk yang dikembangkan adalah multimedia pembelajaran menggunakan kisah flipbook marker berbasis etnomatematika untuk peserta didik SMP atau MTS kelas 7. Pada materi bilangan bulat, produk ini disimpan dalam bentuk file. Jadi nanti peserta didik tinggal membuka materi tersebut, mempelajari, kemudian tinggal mengikuti sesuai dengan yang ada. Selanjutnya, bagian E, pentingnya pengembangan. Berdasarkan rumusan masalah, maka pentingnya tujuan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama akan tetapi menggunakan metode dan teknik analisa yang berbeda demi kemajuan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai media pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan peserta serta motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang bervariasi sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri dan kreatif. Selanjutnya, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan penelitian dalam mengemas materi yang berkaitan dengan budaya lokal. Jadi, misal contohnya kayak gini, yang akan saya bawakan ini adalah dalam materi bilangan bulat. Nah, sedangkan dalam budaya lokal yang cocok dalam materi bilangan bulat itu adalah permainan dakon. Yang kedua adalah materi bilangan bulat hanya dibatasi sampai pengoperasian bilangan bulat. Nah, pada peletakan permainan dakon itu hanya sampai pengoperasian bilangan bulat. Dan yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian dalam menggunakan aplikasi pembuat animasi dan keterbatasan peneliti dalam menggunakan aplikasi pembuatan video. Jadi pandai-pandainya untuk mengajar membuat aplikasi dan animasi video tersebut agar di dalam aplikasi tersebut peserta didik dapat tertarik sepenuhnya. Selanjutnya pada definisi masalah. Dalam penelitian diperlukan definisi istilah supaya tidak menyebabkan multi tafsir istilah. Maka dapat dirumuskan definisi istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan. Nah, di dalam pengembangan merupakan penelitian dalam pengembangan yang menghasilkan sebuah produk tertentu untuk bidang administrasi, pendidikan, dan sosial lainnya yang masih rendah, padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan atau research and development menurut Sugiono 2017 halaman 298. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien. Hal ini menurut Mudnadi 2013 halaman 7 dalam Anggraini 2015 halaman 23. Kemudian, multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu, tool, dan koneksi link sehingga penggunaan dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Yang selanjutnya adalah kisah flipbook marker. Nah, ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat e-book, e-modul, e-paper, and e-magazine. Tidak hanya berupa teks, dengan kisah flipbook marker dapat menyisipkan gambar, grafik, suara, link, dan video pada lembar kerja.
Aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Keysoft Flipbook Marker Pro. Secara umum, perangkat multimedia ini dapat memasukkan file berupa PDF, gambar, video, dan animasi sehingga Flipbook Marker yang dibuat lebih menarik. Selain itu, Flipbook Marker memiliki desain template dan fitur seperti background, tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink, dan pixel. Peserta didik dapat membaca dan merasakan layaknya membuka buku secara fisik karena terdapat efek animasi di mana saat berpindah halaman akan terlihat seperti membuka buku secara fisik. Hasil akhir bisa disimpan ke format HTML, Exe, zip, dan screensaver dan aplikasi. Selanjutnya adalah pengertian dari etnomatematika. Etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Budaya yang dimaksud di sini mengacu pada kumpulan norma atau aturan umum yang berlaku di masyarakat, kepercayaan, dan nilai yang diakui pada kelompok masyarakat yang berada pada suku atau kelompok bangsa yang sama. Dan yang terakhir adalah permainan tradisional. Permainan tradisional di sini adalah salah satu budaya yang harus selalu kita kembangkan karena di zaman era globalisasi ini minat untuk bermain permainan tradisional sangat kurang karena anak-anak lebih menyukai permainan elektronik di gadgetnya masing-masing. Berikut pada kajian pustaka. Manfaat media pembelajaran bagi pengajar, yaitu ada 7. Yang pertama adalah memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan aturan pengajaran secara baik. Dan yang ketiga, memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. Yang keempat, memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Kemudian, membantu kecermatan ketelitian dan penyajian materi pelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi pembelajar, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajaran, memberikan dan meningkatkan variasi belajar-pembelajar, memberikan struktur materi pelajaran, dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Dan yang keempat, memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan pembelajar untuk belajar, merangsang pembelajaran untuk berpikir dan beranalisis. Yang kelima, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan dan pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. Dari hasil definisi di atas, secara umum, media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pesan yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat disalurkan dengan media pembelajaran, serta dapat merangsang perhatian dan kemauan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan multimedia bermanfaat untuk siswa sebagai subjek, di antaranya yang pertama, penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani perbedaan gaya belajar. Yang kedua, pembelajaran akan lebih bermakna, yaitu untuk mengajak siswa untuk lebih aktif belajar. Kemudian, multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran. Dan yang terakhir, multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk mempelajari topik tertentu. Kemudian, pembelajaran melalui multimedia memiliki keuntungan. Keuntungan ini adalah keuntungan bagi guru, di antaranya merangsang siswa untuk belajar lebih lanjut di luar waktu belajar, memberikan wawasan lebih dengan topik terkait. Lalu, umpan balik diberikan dengan segera, kontrol terhadap pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih cepat. Yang ketiga, waktu yang terbatas, guru dapat membelajarkan siswa lebih optimal. Dan yang terakhir, proses pembelajaran guru dapat memanfaatkan waktu untuk memberikan materi dengan luas. Kelebihan dari media ini diantaranya, yang pertama, memiliki pengalaman yang beragam dari segala media,
dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Ini salah satu agar siswa itu bisa lebih semangat dalam mempelajari matematika. Yang ketiga, sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. Jadi siswa itu lebih tertarik karena dia itu senang menggunakan sebuah aplikasi, karena untuk saat ini kan pegangan siswa itu adalah sebuah alat elektronik. Yang keempat, siswa tidak jenuh membaca materi atmosfer ini meskipun dalam bentuk buku karena adanya media flipbook ini. Kenapa siswa tidak mudah jenuh? Karena di dalam media flipbook ini terdapat sebuah animasi-animasi yang dapat menarik ketertarikan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, penggunaan media flipbook marker tanpa online internet. Jadi, kalau membuat itu online, tapi ketika siswa membuka file tersebut, itu dia bisa offline. Etnomatematika. Menerapkan untuk etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran akan sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari terkait dengan budaya mereka, sehingga pemahaman suatu materi oleh peserta didik menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam lingkungannya. Nah, permainan tradisional. Suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Di sini saya menggunakan sebuah permainan tradisional berupa dakon. Dakon membantu siswa memahami konsep bilangan. Ia belajar mengestimasi dan menyusun strategi agar bisa mengisi sebanyak-banyaknya lubang besar miliknya. Jadi di samping dia belajar, dia melakukan sebuah permainan tradisional yang tidak melupakan sejarah dari budayanya mereka sendiri. Jadi dia selain bermain, dia juga belajar mengestimasi dan menyusun strategi agar bisa mengisi sebanyak-banyaknya lubang yang ia miliki. Selanjutnya adalah pemahaman konsep matematika. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut Purwanto, pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta didik mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Nah, suatu objek secara mendalam seseorang harus mengetahui yang pertama, objek itu sendiri. Dan yang kedua, relasinya dengan objek lain yang sejenis. Yang ketiga, relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis, residual dengan objek lainnya yang sejenis, dan yang terakhir, relasi dengan objek dalam teori lainnya. Dan selanjutnya adalah indikator pemahaman konsep matematik. Mengetahui pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep matematik menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) atau Dewan Nasional Guru Matematika, atau dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam yang pertama, mengidentifikasi konsep secara verbal dan tulisan, dan yang kedua, mengidentifikasi dan membuat contoh menggunakan model, diagram, dan simbol-simbol mempresentasikan suatu konsep. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. Yang kelima, mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. Yang keenam, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep. Dan yang terakhir, membandingkan dan membedakan konsep-konsep. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan memanfaatkan media komputer sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah media pembelajaran yang berbentuk media interaktif, di mana di dalamnya berisikan tutorial pembelajaran dan soal-soal evaluasi. Pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran yang bersifat multimedia. Prosedur penelitian dan pengembangan berpedoman dari desain penelitian,
pengembangan media instruksional oleh Borch and Gall. Produk yang dihasilkan berupa CD pembelajaran matematika terpadu berorientasi multimedia menggunakan kisah bookmarker pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sains yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar. Berikut adalah kerangkanya. Yang pertama adalah potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan penelitian pengembangan pendidikan, yaitu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, uji desain, dan uji coba produk di lapangan untuk menguji keefektifan dan kebermanfaatan suatu produk. Selanjutnya yang terakhir adalah uji coba produk. Setelah produk yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah multimedia pembelajaran menggunakan kisah bookmarker, bilangan berat berbasis etnomatematika yang dikembangkan menarik dan praktis sebagai media pembelajaran atau tidak. Hasil dari revisi berdasarkan perbaikan desain oleh ahli materi, ahli media, dan guru matematika. Yang pertama ada desain produk. Penelitian ini akan dilakukan pengembangan media pembelajaran berupa interaktif multimedia menggunakan kisah bookmarker berbasis etnomatematika. Pada tahap ini, peneliti mempelajari cara penggunaan aplikasi kisah bookmarker dan aplikasi penunjang lainnya. Selanjutnya, subjek coba. Dalam menentukan subjek uji coba, terdapat beberapa subjek uji coba yang akan dipilih yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ahli bidang produk. Nah, di dalam bidang produk itu, menentukan ahli di bidang produk media pembelajaran ini dapat ditentukan bahwa seseorang yang dapat memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidangnya, minimal pada tingkat strata 1 ataupun lebih. Dan yang kedua adalah sasaran pemakai produk. Sasarannya jelas, yaitu adalah para peserta didik, siswa di jenjang SMP atau MTS kelas 7. Selanjutnya adalah jenis data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data ini didapat dari berbagai sumber, yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa. Data kualitatif merupakan hasil angket penilaian yang berupa uraian, saran, dan masukan dari subjek uji coba penelitian, yaitu ahli materi, ahli media, dan siswa. Data kuantitatif diperoleh melalui angket uji coba yang berupa nilai kategori berdasarkan skala Likert, karena skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran menggunakan kisah bookmarker yang berisi materi matematika adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, instrumen angket respon peserta didik dan instrumen validasi produk. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, proses analisis data deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif dan penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian ahli dan masukan praktisi. Analisis data-data ini dilakukan sebagai berikut. Ada 4 cara: menghimpun data, menampilkan data, reduksi data, verifikasi, dan interpretasi data. Kemudian yang kedua, proses analisis data kuantitatif, langkah-langkah dalam menganalisis data, instrumen validasi ahli media, materi, dan peserta didik. Ada 3 instrumen. Yang pertama, langkah pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria. 2, selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan dan menggunakan rumus. Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan aspek. Berikut itu adalah sebuah presentasi dari saya mengenai seminar proposal yang berjudul
mengembangkan media pembelajaran interaktif multimedia berbasis etnomatematika. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.